Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMP kelas 7. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai teks prosedur, yaitu menyajikan teks prosedur secara tulis dan lisan. Bagaimanakah cara menyajikannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama, yaitu menentukan topik. Pilih topik atau kegiatan yang akan diuraikan dalam teks prosedur. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Kumpulkan informasi yang relevan tentang topik tersebut, termasuk bahan, alat, dan langkah-langkah yang diperlukan. Ketiga, membuat kerangka. Buat kerangka yang berisi urutan langkah-langkah dan informasi penting lainnya. Keempat, mengembangkan paragraf. Tulis setiap langkah dalam paragraf yang jelas dan mudah dipahami. Kelima, menyusun teks. Susun paragraf-paragraf tersebut menjadi teks prosedur yang lengkap dan terstruktur. Dan yang terakhir, yaitu koreksi dan revisi. Periksa teks prosedur untuk memastikan keakuratan, kejelasan, dan konsistensi. Selain langkah-langkah tadi, ada langkah-langkah tambahan yang berkaitan dengan struktur teks prosedur. Langkah-langkah ini dilakukan agar susunan teks prosedur tidak terlepas dari strukturnya. Langkah yang pertama, menentukan judul. Buat judul yang menarik dan relevan dengan topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Jelaskan tujuan dari teks prosedur secara singkat. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi bahan dan alat. Sebutkan bahan dan alat yang diperlukan jika ada. Langkah keempat, mengurutkan langkah-langkah. Urutkan langkah-langkah secara logis dan berurutan. Kelima, menggunakan bahasa yang jelas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan spesifik. Langkah keenam, yaitu menambahkan penjelasan atau ilustrasi. Tambahkan penjelasan atau ilustrasi jika diperlukan untuk memperjelas langkah-langkah. Langkah ketujuh, yaitu menulis dengan konsisten. Pastikan gaya penulisan konsisten di seluruh teks. Dan langkah terakhir, yaitu membuat penutup atau kesimpulan. Tambahkan penutup atau simpulan untuk menyimpulkan teks prosedur. Berikut contoh penulisan teks prosedur. Selamat membaca. Jika tadi mempelajari tentang menyajikan teks prosedur secara tulis, berikutnya kita akan mempelajari menyajikan teks prosedur secara lisan. Apa saja langkah-langkahnya? Hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu perencanaan yang matang. Kedua, penggunaan bahasa yang jelas. Ketiga, penyampaian yang menarik. Keempat, latihan dan revisi. Berikut penjelasannya. Pada perencanaan yang matang, yang harus dilakukan yang pertama adalah tentukan tujuan dan topik. Tentukan tujuan utama teks prosedur, misalnya menjelaskan cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, atau memberikan instruksi. Kemudian, pilih topik yang relevan dan menarik bagi audiens. Yang kedua, buat kerangka langkah-langkah. Susun langkah-langkah prosedur secara runtut dan logis. Kemudian, gunakan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Yang terakhir, tuliskan langkah-langkah secara terstruktur, misalnya dengan poin atau nomor. Setelah penggunaan bahasa yang jelas, yang perlu diperhatikan berikutnya adalah penyampaian yang menarik, yaitu bagaimana kita berbicara dengan jelas dan lantang serta penuh rasa percaya diri, menggunakan intonasi yang bervariasi, jaga kontak mata dengan audiens,
Tambah improvisasi dengan gestur yang sesuai dengan isi teks prosedur. Dan yang terakhir, tambahkan contoh atau visualisasi untuk memperjelas langkah-langkah dalam teks prosedur yang kita sampaikan. Langkah terakhir yang perlu kita perhatikan adalah latihan dan revisi. Latih diri untuk menyajikan teks prosedur secara lisan secara teratur. Mintalah umpan balik dari orang lain untuk memperbaiki penyampaian. Dan yang terakhir, revisi dan perbaiki teks prosedur jika diperlukan. Teman-teman, demikian tadi penjelasan mengenai menyajikan teks deskripsi. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik. Selamat belajar dan mencoba.